Halo guys, selamat datang di video hari ini. Sebelum kita menonton video hari ini, mari kita tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng di bawah video ini ya guys. Mari kita sama-sama bangun channel ini supaya bisa berguna dan menghibur masyarakat Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang pulau milik asing yang berada di selatan Jawa. Jadi penasaran kan guys pulau apa ini? Makanya nonton video ini sampai akhir ya guys. Pulau Natal atau Christmas Island mungkin terdengar asing di kuping orang Indonesia. Ada begitu banyak pulau di Indonesia, lebih tepatnya 17.000 pulau. Dan memang rasanya tidak ada pulau yang bernama Pulau Natal atau Christmas Island. Pulau Natal tersebut memang bukan milik Indonesia, melainkan milik negara kanguru Australia. Pulau ini sangatlah dekat dengan Indonesia, seperti tetangga dengan Indonesia. Tetapi kenapa pulau ini milik Australia ya guys? Pulau satu ini memang penuh dengan kontroversial, terutama soal siapa yang pantas untuk memiliki pulau tersebut. Kalau dilihat dari sisi jarak, Pulau Natal jauh lebih dekat dengan Indonesia. Bahkan dari Jakarta, jaraknya mungkin hanya 500 km saja loh. Ditambah lagi, sejarah berkata kalau pulau tersebut diklaim oleh Australia begitu saja. Kalau kita berkata soal sejarah, Pulau Natal pertama kali dijelajahi oleh orang-orang kita. Namun seiring waktu, pulau indah ini dipeluk oleh negara Australia. Jadi, berikut hal-hal penting soal tempat itu yang harus kita ketahui. Pulau tersebut lebih cocok untuk Indonesia. Kita bisa melihat dari letak pulau tersebut di peta. Kebanyakan orang pasti mengira kalau pulau tersebut milik Indonesia. Bagaimana tidak? Jarak pulau tersebut sangat dekat dengan Pulau Jawa. Namun, pada kenyataannya pulau tersebut justru dimiliki oleh Australia yang jaraknya sangat jauh dibanding Indonesia. Kalau benar-benar diukur jaraknya, Pulau Natal dan Jakarta hanya berjarak sekitar 500 km saja loh guys. Sedangkan jarak dengan Australia mencapai 2.600 km. Lalu kenapa pulau tersebut milik Australia ya guys? Dikarenakan Australia lah yang pertama kali melakukan klaim. Sebenarnya Indonesia mempunyai hak untuk protes dikarenakan letak geografis pulau tersebut. Akan tetapi, pemerintah belum mengambil langkah tersebut. Kenapa Pulau Natal jadi milik Australia? Pulau Natal bukanlah pulau yang benar-benar terkenal. Sampai akhirnya ada seorang pelaut dari Inggris yang berhasil menemukan pulau ini. Sejak saat itu, pulau ini diklaim menjadi milik pemerintahan kerajaan Inggris. Seiring berjalannya waktu, pulau tersebut berganti-ganti kepemilikan antara Inggris, Belanda, dan Jepang. Pada Perang Kedua, Jepang kalah dan mereka pun menyerahkan pulau tersebut ke Inggris. Kemudian entah bagaimana ceritanya, Inggris mewariskan pulau tersebut ke Australia. Pulau tersebut jadi pemukiman untuk orang-orang Melayu. Pulau Natal dilewati banyak sekali pelayar-pelayar dunia. Tapi tak disangka, pulau satu ini sangat familiar dengan orang-orang Indonesia. Zaman dulu, banyak sekali orang Melayu mampir ke pulau tersebut, termasuk orang Bugis dari Makassar. Kalau kita memutuskan untuk masuk ke pulau ini, kamu akan bertemu langsung dengan orang-orang Melayu. Dan dalam aktivitas pelayaran, beberapa orang Melayu memutuskan untuk menetap di pulau itu. Jadi bisa dikatakan kalau orang-orang Melayu di sana adalah keturunan Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia lah yang lebih pantas memiliki pulau tersebut. Menjadi tempat pembuangan imigran. Pulau ini dirumorkan sebagai tempat pembuangan imigran-imigran gelap. Ya, diketahui kalau selama ini Australia selalu mengusir pendatang-pendatang gelap untuk kemudian digiring ke pulau tersebut. Belum diketahui diperlakukan seperti apa imigran-imigran di sana, namun dikabarkan kalau pemerintah melakukan sejumlah kekerasan dan memaksa para imigran untuk bekerja. Baru setelah sekian lama,
Akhirnya mereka dikembalikan ke negara asal mereka. Tempat-tempat wisata di Pulau Natal. Pulau Natal juga dikenal dengan keindahan alamnya. Pulau tersebut memiliki banyak hal yang bisa dilakukan terutama di pantai. Pengunjung pulau ini bisa berenang, berselancar, menyelam, bahkan memancing. Pantai yang sering dikunjungi di pulau ini antara lain Pantai Lili, Pantai Doli, Pantai West White, Pantai Ethel, dan Pantai Greta. Namun jika tidak ingin berbasah-basah, pengunjung bisa menikmati indahnya air, menggunakan perjalanan kapal, atau hanya berjemur saja. Di Pulau Natal juga terdapat taman nasional dengan fasilitas mendaki bukit dan gunung. Tak hanya itu, bagi pecinta burung, Taman Nasional Pulau Natal adalah tempat yang tepat. Di tempat tersebut terdapat hutan yang cocok untuk petualangan mengamati burung. Peristiwa tahunan migrasi kepiting merah. Pulau Natal adalah pulau yang sangat unik, dikarenakan setiap tahunnya wisatawan bisa melihat atraksi migrasi kepiting merah. Migrasi kepiting merah ini memberi daya tarik tersendiri, karena banyak sekali kepiting merah yang berlarian bebas. Migrasi ini dilakukan oleh kepiting dari hutan menuju laut untuk kawin dan berkembang biak. Karena begitu banyak kepiting, jalanan dipenuhi oleh kepiting-kepiting merah loh guys. Sumber daya alam fosfat. Orang-orang yang sudah bermigrasi dan juga menetap di pulau ini pasti tahu kalau sumber utama perekonomian pulau ini berasal dari tambang fosfat. Sebagian besar penduduk di pulau ini melakukan penambangan fosfat, dan pada akhirnya ekstrak fosfat yang ditemukan dikirim ke Australia dan ke Selandia Baru. Tetapi tak hanya penambangan. Pada tahun 90-an, penduduk Pulau Natal sudah mulai beralih ke sektor pariwisata, dikarenakan keindahan pantai dan hutan-hutan pulau tersebut. Andainya ya waktu bisa diputar, pemerintah Indonesia bisa mengklaim pulau ini terlebih dahulu. Dan seumpama bisa, Pulau Natal bisa memberi keuntungan yang luar biasa. Anyways, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe ya guys. Cukup sampai di sini video hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya.